A few moments later. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Saskia Citra Priandi. Aku dari kelas 12 MIPA 4. Pasti di sini teman-teman anak kelas 12 lagi ngebahas tentang demokrasi terpimpin. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku bareng sama teman-teman aku, rekan-rekan aku yang bener-bener hebat-hebat banget, yang tadi udah ditaruh ya di opening awal ya, wajah-wajahnya yang bener-bener cakep-cakep banget. Dan di sini aku pengen ngejelasin terkait dengan pengertian demokrasi terpimpin dan juga hal-hal lainnya yang mau dijelasin sama teman-teman aku nih. Penasaran kan? Kira-kira apa aja sih yang bakal dibahas? Langsung aja kita kupas satu-satu. Dadah! Salam anak bangsa, salam satu bangsa, salam anak semanju. Halo teman-teman semua, pasti teman-teman di sini udah nggak asing banget sama istilah dari demokrasi terpimpin. Nah, kira-kira apa sih definisi dari demokrasi terpimpin itu? Nah, demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut dengan Dwi Tunggal, yang terdiri dari presiden dan juga wakil presiden. Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan juga pemerintah. Demokrasi terpimpin mengklaim menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Dalam prakteknya, demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin dan partai politik yang dominan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Apa aja sih si deklarasi ekonomi? Nah, di sini ada beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah menolak sistem ekonomi liberal dan kapitalis. Yang kedua adalah menolak sistem ekonomi sosialis dan komunis. Yang ketiga adalah meningkatkan perdagangan kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang. Dan yang terakhir adalah mengutamakan pembangunan ekonomi di daerah-daerah tertinggal. Deklarasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Nah, untuk ciri demokrasi terpimpin, yang pertama itu ada kepemimpinan yang dominan. Demokrasi terpimpin menempatkan pemimpin atau kelompok kecil sebagai pusat kekuasaan politik. Pemimpin tersebut memiliki pengaruh dan otoritas yang kuat dalam mengambil keputusan politik dan mengarahkan negara. Yang kedua, sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan politik ini dalam demokrasi terpimpin terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang memimpin. Mereka memiliki kewenangan yang signifikan dalam membuat kebijakan dan mengendalikan proses politik. Yang ketiga, pemimpin sebagai mediator. Pemimpin dalam demokrasi terpimpin dianggap sebagai mediator
antara rakyat dan pemerintah. Mereka mengklaim memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat dan bertindak sebagai penghubung antara rakyat dan pelaksana kebijakan pemerintah. Yang keempat, ada dominasi partai politik. Partai politik yang mendukung pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa memiliki dominasi yang kuat dalam sistem politik. Partai tersebut seringkali merupakan partai tunggal yang mendominasi dan mengkontrol jalannya pemerintah. Yang kelima, pembatasan kebebasan individu. Dalam demokrasi terpimpin, terdapat kecenderungan untuk membatasi kebebasan individu dan hak-hak politik. Hal ini terdapat melalui pembatasan kebebasan pendapat, kebebasan pers, samaan, dan kebebasan berserikat. Yang keenam, konsensus politik demokrasi terpimpin menekankan pentingnya mencapai konsensus politik dalam pengambilan keputusan. Keputusan politik biasanya diambil setelah dialog dan musyawarah antara pemimpin dan partai politik yang terlibat. Yang ketujuh terakhir, fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Salah satu karakteristik demokrasi terpimpin adalah penekanan pada tujuan sosial dan ekonomi. Pemerintah memiliki peran aktif dalam merencanakan dan mengarahkan pembangunan ekonomi serta mencapai tujuan sosial yang dianggap penting bagi masyarakat. Nah, itu dia 7 ciri demokrasi terpimpin. Nah, di sini juga ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal sering juga disebut sebagai demokrasi terpimpin. Sistem ini diprakarsai oleh Presiden Soekarno-Hatta sebagai reaksi kegagalan demokrasi liberal yang dianggap terlalu banyak mengandalkan parlementer atau partai politik. Demokrasi terpimpin menekankan peran presiden sebagai pemimpin tunggal yang berhak menetapkan kebijakan-kebijakan nasional tanpa harus melalui perizinan parlemen. Pada masa itu, Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi yang melakukan penanganan serius. Contohnya, pembentukan Bappenas pada tanggal 15 Agustus 1959, Presiden Soekarno membentuk Dewan Perancang Nasional atau disebut juga Depernas pada tahun 1963. Presiden Soekarno mengganti nama Depernas menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disebut juga Bappenas dengan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembentukan di tingkat nasional dan daerah. Yang kedua, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Nah, di sini juga ada devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 25 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengumumkan keputusan mengenai devaluasi mata uang rupiah dengan nilai sebagai berikut. Yang pertama, ada uang kertas 500 menjadi 50, yang kedua, uang kertas 1000 menjadi 100, yang ketiga, pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000. Kebijakan ini diambil untuk membendung tingkat tingginya inflasi yang disebabkan oleh banyaknya uang yang beredar di masyarakat tanpa didukung oleh produksi barang dan jasa. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan demokrasi terpimpin. Kelebihannya itu pertama ada stabilitas politik. Apa sih stabilitas politik itu? Stabilitas politik adalah kekuasaan demokrasi yang terpimpin yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil, yang dimana stabilitas politik ini akan menjadi lebih besar karena keputusannya dapat diambil dengan cepat dan efisien tanpa memerlukan proses panjang dan rumit. Nah, yang kedua ini ada pengambilan keputusan yang efektif. Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin atau kelompok yang dianggap sudah memahami kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat ini memiliki kekuasaan yang sangat signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini tuh memungkinkan kebijakan yang cepat dan efektif. Nah, yang cepat dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga ini adalah fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Kenapa
fokus pada tujuan sosial dan ekonomi itu masuk ke dalam kelebihan demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin ini menempatkan penekanan yang kuat pada pencapaian tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Hal ini itu dapat mengarah pada upaya yang lebih besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, yang keempat ini itu tuh ada mobilitas massa. Apa sih mobilitas massa dalam kelebihan demokrasi terpimpin ini? Jadi, demokrasi terpimpin ini seringkali memobilisasi massa dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Partisipasi aktif dari masyarakat ini dapat memberikan kekuatan dan dukungan yang lebih besar untuk melaksanakan program-program pemerintah selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan demokrasi terpimpin. Apa saja sih kekurangan demokrasi terpimpin ini? Pertama, kurangnya kebebasan berpolitik. Demokrasi terpimpin ini dapat membatasi kebebasan berpolitik, termasuk juga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan juga kebebasan berserikat. Dan juga kritik terhadap pemerintah ini sering ditindas dan diaposisi politik dibatasi. Yang kedua ini ada konsentrasi kekuasaan. Nah, dalam demokrasi terpimpin ini, kekuasaan itu tuh cenderung lebih berpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa. Hal ini tuh dapat menyebabkan konsentrasi kekuatan politik dan juga ekonomi itu menjadi tidak sehat atau tidak stabil, yang dapat mengarahkan pada penyalahgunaan kekuasaan dan juga tentunya korupsi. Nah, yang ketiga ini ada kurangnya akuntabilitas. Pemerintahan dalam demokrasi terpimpin ini mungkin kurang akuntabel karena kendali yang kuat dalam pengambilan keputusan dan kurangnya mekanisme pengawasan independen. Hal ini itu dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi yang sangat memadai. Yang keempat ini, kurangnya pluralisme politik. Demokrasi terpimpin ini seringkali membatasi partai politik dan oposisi yang dapat beroperasi secara efektif. Nah, dominasi partai-partai tunggal atau kelompok politik yang kuat ini dapat menghambat munculnya alternatif politik dan pluralisme yang baru dalam sistem politik. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngelihat pembahasan tentang demokrasi terpimpin nih. Aku pengen nanya nih kira-kira sama Sobat Semaju ya. Kira-kira udah sejauh mana sih kemampuan teman-teman semua? Udah sejauh mana pengetahuan teman-teman terkait tentang demokrasi terpimpin itu? Langsung aja kita kupas satu-satu. Siapa ya? Halo Bapak. Ada yang lagi main basket. Cus kita tanyain aja yuk. Punten kakak, boleh ganggu waktunya sebentar? Boleh. Aku mau nanya boleh? Boleh, apa tuh? Jadi kan aku tadi sama teman-teman aku lagi ngebahas tentang demokrasi terpimpin nih. Kira-kira aku pengen nanya nih udah sejauh mana sih kemampuan anak-anak Semaju ya terkait tentang demokrasi terpimpin ini gitu. Jadi aku mau nanya nih sama Kak siapa? Dari mana? Aku Kanaya. Oh, Kanaya dari kelas? Dari kelas 12 MIPA 4. Oh, dari kelas 12 MIPA 4 teman-teman. Nah, kira-kira Kak Naya itu tahu nggak sih pengertian dari demokrasi terpimpin itu apa? Yang aku tahu aja ya, soalnya aku sebenarnya nggak tahu. Jadi demokrasi terpimpin itu adalah sebuah politik yang pertama kali dikenalkan oleh Soekarno-Hatta. Dia juga konsep demokrasi terpimpin itu dari Pancasila gitu lah, yang dikenal sebagai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Yang itu aja sih yang aku tahu. Oh, keren banget ya teman-teman. Ternyata Kak Naya ini cukup menguasai ya terkait tentang materi demokrasi terpimpin ini. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Nayara. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Gak bisa. Wah, keren banget ya teman-temannya jawaban dari Kak Naya. Semoga teman-teman di sini bisa ngerti ya terkait tentang demokrasi terpimpin. Dadah. Bapak tahu nggak sih apa aja kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada pada demokrasi terpimpin? Pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku Dialma Savana mau wawancara ke siswa-siswi SMA Negeri 7 tentang demokrasi terpimpin. Yuk.
Halo Kak, boleh tanya-tanya nggak? Tentang apa tuh? Aku mau nanya, kamu tahu nggak sih apa aja kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin itu apa aja? Kayaknya aku tahu deh, itu tuh kalau nggak salah ada 4 gak sih Kak? Coba disebutin. Kalau misalnya lupa-lupa, gak apa-apa ya. Yang pertama itu tuh ada menolak sistem ekonomi liberal dan fasilitas. Terus yang kedua itu ada menolak sistem ekonomi sosial dan komunis Kak. Terus yang ketiga ada meningkatkan perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang berkembang. Terus yang keempat itu yang terakhir kalau nggak salah tuh ada mengutamakan pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal. Itu gak sih Kak? Bener banget jawabannya. Ye, dengan kasih apa? Aku Anggun. Terima kasih Kak Anggun. Halo semuanya, kenalin aku Nabila Siti Nursifa dari kelas 12 IPA 4. Di sini aku akan mewawancarai siswa atau siswi kelas 12 tentang demokrasi terpimpin. Yuk kita cari. Wah, ternyata di sini ada orang, jadi kita tanya-tanya aja ya di sini. Halo, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Aku mau tanya, kalian dari kelas berapa? Aku dari 12 MIPA 4. 12 IPA 4 juga. Oh, sama ya. Kan udah kelas 12 nih. Materi sejarah Indonesia itu pasti demokrasi terpimpin kan? Nah, kalian tuh tahu nggak kelebihan dan kekurangannya itu apa? Aku tahu. Apa tuh? Kalau yang aku tahu aja ya, tahu aku tuh yang dari kelebihan tuh yang pertama ada stabilitas politik, terus ada pengambilan keputusan efektif. Nah, yang terakhir tuh ada apa ya? Aku lupa. Yaudah, terus tadi kelebihannya kan? Iya. Coba. Nah, kekurangannya tuh ada kekurangan kebebasan politik, kurangnya akuntabilitas, dan kurangnya pluralisme politik. Oh, oke, betul. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya sebentar untuk diwawancara. Terima kasih. Bye-bye. Hai, perkenalkan nama saya Baik Nura Perlianingsi saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mewawancarai kakak-kakak dari kantin. Yuk ikutin yuk. Hai Kak, boleh minta waktunya sebentar? Perkenalkan, Aku Alma. Kakak Rafika. Kakak tahu demokrasi liberal nggak sih Kak? Yang aku tahu, demokrasi liberal itu demokrasi yang bersifat bebas. Jadi dia tuh sangat menghargai politik, rakyat, dan individualisme. Oh bener Kak, terima kasih ya Kak ya. Iya, sama-sama. Halo, gua di sini mau wawancara tentang ciri-ciri demokrasi terpimpin. Langsung aja kita cari orangnya. Siapa ya di sini kira-kira? Tuh, ada temen gua lagi duduk. Coba kita tanyain aja ya. Halo. Di sini gua mau wawancara sebentar, boleh gak? Boleh sih. Tapi gue udah temen gue aja soalnya dia pinter. Oke, boleh. Yaudah. Siapa namanya? Aku namanya Emma. Yang ini? Namanya Anggun. Oke. Gue mau nanya sama Kak Emma Oke, nanya apa tuh? tentang ciri-ciri demokrasi terpimpin. Apa sih yang lu tahu tentang ciri-ciri demokrasi terpimpin? Gue cuma tahu beberapa, nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Gue cuma tahu tuh kepemimpinan yang dominan. Terus dia fokus sama tujuan ekonomi sama sosial. Siap. Terus yang ketiga tuh gue tahu sentralisasi kekuasaan. Terus pemimpin sebagai mediator sama dominasi partai politik. Oke. Udah itu aja. yang lu tahu? Iya, gue cuma tahu segitu doang sih. Oke deh. Gak Makasih apa-apa banyak. kan nih? Ya aman. Makasih banyak ya Kak Emma. Makasih juga. Thank you. Nah itu dia ciri-ciri demokrasi terpimpin yang diketahuin sama teman gua. Oke, bye-bye. Hai, perkenalkan nama saya Baik Nura Perlianingsi. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mewawancari kakak-kakak yang ada di kantin. Yuk ikut saya. Kita ada pantun buat Bu Ina. Pelajaran seni bikin lagu, pelajaran masak bikin bolu. Ada puluhan guru di sekolahku, semoga mereka sejahtera selalu.